salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Dea Natasha Pasaribu dengan NIM 2302010003. Nah, saya adalah mahasiswa dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan magang yang telah saya lakukan, yang berjudul Implementasi Administrasi Perpajakan dalam mendukung kegiatan pengawasan wajib pajak pada Seksi Pengawasan 2 KPP Pratama Lubuk Pakam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, mulai dari profil instansi tempat saya melaksanakan magang, sistem dan kegiatan yang digunakan, aktivitas dan capaian kerjanya, permasalahan yang dihadapi beserta penyelesaiannya, proses kegiatan yang dilakukan hingga pengalaman, keterampilan, refleksi, ataupun kesimpulan dasarnya. Nah, melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai dunia kerja dan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah saya pelajari selama saya berkuliah di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulai presentasi laporan akhir magang saya dimulai dari bab 1. Nah, pada bab 1 itu ada pendahuluan yang latar belakangnya pemagangan menjadi sarana untuk menerapkan ilmu akuntansi perpajakan ke dunia kerja. Kegiatan dilaksanakan di kantor KPP Pratama Lubuk Pakam. Nah, berketempatan saya ditempatkan Seksi Pengawasan 2 untuk memahami administrasi perpajakan dan dukungannya terhadap pengawasan wajib pajak. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, memperoleh pengalaman kerja di bidang akuntansi perpajakan. Yang kedua, memahami proses administrasi perpajakan. Yang ketiga, memahami kegiatan pengawasan wajib pajak, serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan administrasi perpajakan, lalu menambah pengalaman menggunakan sistem perpajakan digital seperti Cortex. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan, serta melatih komunikasi saya dan pelayanan kepada wajib pajak. Lalu profil instansi dan sistem. Nah, instansi saya berkegiatan magang di KPP Pratama Lubuk Pakam. Periode magang saya itu berlangsung dari 18 Februari 2026 sampai 10 Juli 2026. Nah, saya ditempatkan di unit kerja Seksi Pengawasan 2. Tugas KPP Pratama Lubuk Pakam itu ada berbagai macam seperti pelayanan perpajakan, penyuluhan perpajakan, pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, serta administrasi perpajakan. Lalu, yang khususnya untuk di Seksi Pengawasan 2, tugasnya itu seperti mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, lalu mendukung akun representatif atau AR dalam melakukan pengawasan, serta mengelola administrasi dan data yang berkaitan dengan pengawasan wajib pajak. Dan sistem yang digunakan yaitu Cortex DJP, seperti website dan bukan aplikasi. Nah, Cortex DJP ini digunakan dalam administrasi dan asistensi pelaporan SPT tahunan. Kami juga belajar mengelola dokumen serta melakukan pengecekan data sebagai bagian dari proses administrasi perpajakan. Seperti itu. Nah, untuk rekapitulasi aktivitas dan capaian kerjanya, nah, saya itu magang berlangsung selama 21 minggu. Nah, selama 21 minggu ini, kegiatan saya di pengawasan 2 itu seperti scan dan fotokopi dokumen yang ada, seperti dokumen SP2DK,
surat tagihan pajak atau STP, dan laporan hasil pajak, hasil pemeriksaan atau LHP. Lalu saya juga membantu pengecekan data laporan keuangan wajib pajak. Seperti gini, saya diajarin oleh AR untuk menginventarisasikan laporan keuangan dari data yang aslinya itu dari PDF ke Excel. Nah, untuk memindahkannya itu ke Excel. Lalu saya juga menyusun berkas-berkas yang ada di pengawasan 2 untuk memisahkan seperti STP, LHP atau SP22. Lengkap atau belum? Untuk memeriksa dokumen ini, kelengkapan dokumen ini seperti data-data wajib pajaknya dan mengelola LHP dan SP2DK. Nah, selain itu, saya juga melakukan pelayanan wajib pajak. Di dalamnya seperti membantu asistensi SPT tahunan untuk membantu wajib pajak melaporkan pajaknya. Menggunakan yang sekarang itu kan penggunaan laporan wajib pajak menggunakan Cortex DJP yang terbaru. Jadi saya membantu penggunaan Cortex DJP-nya, lalu memberikan informasi persyaratan administrasi kepada wajib pajak. Contohnya, wajib pajak ingin mengaktifkan akun Cortex-nya. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Seperti fotokopi KTP dan mengisi biodatanya, formulir yang diberikan dari KPP. Lalu, jika wajib pajak ingin melaporkan pajaknya seperti badan CV atau Kapdes, itu persyaratannya berbeda dengan orang pribadi. Badan dengan orang pribadi persyaratannya beda. Kalau orang pribadi tadi seperti KTP 1 lembar, fotokopi KTP, dan mengisi formulir yang dari KPP. Kalau badan itu ada fotokopi akte notaris, fotokopi SKHU Kemenkumham, fotokopi NPWP badannya, fotokopi KTP PIC yang ada namanya di akta, dan stempelnya. Sering sekali wajib pajak melupakan stempel, dan stempel ini sangat dibutuhkan untuk persyaratan administrasinya. Nah, untuk capaian-capaian utama itu ada banyak. Yang pertama, saya dapat memahami administrasi perpajakan. Kedua, saya mampu mengelola dokumen perpajakan. Yang ketiga, saya memahami penggunaan Cortex DJP yang sekarang. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verifikasi data, lalu meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap wajib pajak, dan meningkatkan kerjasama dan profesionalisme. Seperti itu rekapitulasi aktivitas dan capaian kerja saya selama 21 minggu. Nah, dilanjut dengan permasalahan dan pemecahannya. Selama 21 minggu ada sedikit permasalahan dan analisis penyebab serta solusi yang dilakukan. Untuk uraian masalahnya ada 4, yaitu belum memahami alur administrasi perpajakan secara menyeluruh karena baru pertama kali. Nah, untuk yang pertama kali belum terbiasa menggunakan Cortex DJP karena sistemnya yang terbaru. Yang ketiga, kurang percaya diri saat berkomunikasi dengan wajib pajak, apalagi di saat lagi rame-ramenya. Dan yang keempat, membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Nah, adapun analisis penyebab dari uraian masalah itu, yaitu belum pernah menggunakan sistem Cortex sebelumnya, karena kan ini sistem terbaru Cortex-nya. Yang kedua, administrasi perpajakan membutuhkan ketelitian tinggi. Tidak boleh asal-asalan. Dan yang ketiga, pengalaman pelayanan kepada masyarakat masih terbatas serta masih dalam proses adaptasi dengan budaya dan pembagian kerja. Nah, dari uraian masalah dan analisis penyebab ini, solusi yang saya lakukan itu adalah aktif bertanya kepada AR atau pegawai
dan berlatih menggunakan Cortex sistem yang terbaru ini saat membantu asistensi SPT dan mempelajari dokumen dan prosedur kerja, serta tidak lupa mengikuti arahan serta berbaur dengan lingkungan kerja, berbaur dengan pegawainya, berbaur dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam KPP tersebut. Baik, untuk implementasi dan administrasi perpajakan ini, yang saya temui selama magang selama 21 minggu ini secara sederhana. Prosesnya itu dimulai dari dokumen, artinya penerimaan dan pemeriksaan dokumen. Kemudian cek kelengkapannya, lalu datanya dikelola dan diverifikasi. Setelah itu digunakan untuk kegiatan pengawasan oleh akun representatif. Setelah dokumennya kembali diarsipkan dengan baik, proses tersebut dapat dipilih bahwa administrasi yang tertib sangat membantu kegiatan pengawasan wajib pajak. Jadi, dimulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen, kemudian data dikelola dan diverifikasi. Setelah itu digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan oleh akun representatif atau AR. Setelah selesai, dokumen kembali diarsipkan dengan baik. Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa administrasi tertib sangat membantu kegiatan wajib pajak. Nah, portofolio hasil kerjanya seperti pengelolaan dan pengarsipan atau scan SP2DK, surat tagihan pajak, dan LHP. Lalu scan dan fotokopi dokumen-dokumen yang lain yang terkait dengan perpajakan. Dan pengecekan verifikasi data laporan keuangan serta asistensi pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui Cortex DJP. Lalu yang terakhir, pemberian informasi persyaratan administrasi kepada wajib pajak. Adapun peran administrasinya, dokumen tertib plus dataannya akurat plus pelayanannya baik, itu dapat mendukung pengawasan wajib pajak. Seperti itu penjelasan singkat dari implementasi administrasi perpajakan di KPP Pertama Lubuk Pakam. Masuk ke pengalaman, keterampilan, dan refleksi diri. Nah, untuk selama 21 minggu ini, saya tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tapi juga keterampilan non-teknis. Saya belajar mengelola dokumen perpajakan, membantu pengawasan wajib pajak, membantu asistensi SPT tahunan, dan menggunakan Cortex DJP yang untuk yang sekarang, serta berinteraksi dengan wajib pajak dan juga berbagai pegawai yang ada di KPP Pertama Lubuk Pakam. Untuk keterampilan teknisnya ini, seperti administrasi perpajakan, itu seperti yang ada di pengawasan 2, pengelolaan dokumen, verifikasi data, penggunaan Cortex DJP, dan pelayanan wajib pajak. Keterampilan non-teknis ini terbagi dari komunikasi terhadap wajib pajak atau AR, kerjasama yang baik, ketelitian, disiplin, tanggung jawab, dan adaptasi. Itu semua diajarin di kantor tersebut. Nah, untuk penutupnya, adapun kesimpulan dari laporan hasil akhir pemagangan saya ini, yaitu pemagangan selama 21 minggu di KPP Pertama Lubuk Pakam, khususnya di seksi pengawasan 2, yang saya akan ditempatkan di seksi pengawasan 2. Itu dapat memberikan pengalaman yang nyata dalam administrasi perpajakan. Saya belajar mengelola dokumen SP2DK, STP, dan LHP, melakukan verifikasi data, membantu SPT tahunan melalui Cortex DJP, serta memberikan informasi kepada wajib pajak seperti persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan akun Cortex, dan juga persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus laporan wajib pajak.
Kegiatan ini juga meningkatkan komunikasi, kerjasama, ketelitian, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuannya beradaptasi. Selain itu, adapun sarannya untuk KPP pertama Lubuk Pakam, teruslah memberikan arahan dan bimbingan mengenai alur kerja seperti biasanya dengan baik, penggunaan sistem jika ada yang terbaru, dan pengelolaan dokumen kepada mahasiswa magang. Untuk mahasiswa berikutnya yang akan magang di KPP tersebut, siapkanlah pengetahuan dasar, aktif bertanya, tidak usah malu-malu, aktiflah bertanya kepada AR maupun pegawai-pegawai yang ada di situ. Mulailah dari hal kecil seperti teliti, disiplin, bertanggung jawab atas kerjaannya. Jika AR atau pegawai sedikit marah, tidak usah diambil, maksudnya tidak usah diambil negatifnya, ambillah positifnya. Dan jangan takut belajar dari pegawai, itu kunci salah satunya. Nah, untuk program studi, perkuat pembekalan sebelum magang, terutama administrasi perpajakan, di sistem digital, etika kerja, dan komunikasi dengan wajib pajak. Seperti itulah untuk laporan hasil akhir pemagangan saya. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Untuk pelaporan hasil akhir magang saya sampai di sini saya ucapkan terima kasih.